Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk hari ini kita belajar tentang bagaimana cara penggunaan website e-dakwah ya. Yang pertama kita harus membuka website kita ya, misalnya e-dakwah ya, edakwah.my.ac.id. Nah, Anda masuk. Oke ya, setelah masuk Anda login. Nah, ini kita sudah login di website kita. Kita klik my site ya, situs milik kita yang ini dashboard ya. Oke. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat beberapa fitur-fitur ya, ada post, media, laman, komentar, MP3 player, tampilan, terus pengguna, peralatan, pengaturan, ACF, SEO, breakdance, statistika, ajak searchlight. Nah, apa aja fungsinya? Satu, jadi post ini adalah post ini itu nanti dia berisi tentang berita-berita Anda gitu ya. Nanti Anda membuat sebuah postingan, nah itu yang akan di post. Nah, media fungsinya apa? Nah, isinya yaitu bisa berisi gambar, musik dan sebagainya. Terus laman. Nah, laman itu adalah sebuah lembaran dari sebuah website. Nah, nanti akan kita jelaskan bagaimana laman itu terbentuk dan bagaimana laman itu gitu ya. Sebenarnya laman itu apa sih? Nah, gitu ya. Terus komentar ya. Komentar itu apa? Komentar yaitu kalau misalkan ada di sebuah website, nah kan ada kolom komentar tuh ya biasanya. Nah, itu komentar. Itu fitur di situ ya. Terus MP3 player. Nah, biasanya di dalam sebuah website itu kan ada yang isinya itu ada suara ya. Nah, suara itu nanti misalkan ada orang ngaji gitu ya. Nah, itu nanti ada di fitur MP3 player. Tampilan itu nanti dia itu berisi tentang tema. Jadi kayak isinya nanti tampilannya mau dibentuk seperti apa website Anda. Nah, itu nanti di tampilan. Terus pengguna yaitu kita ya. Nah, ini dilewati aja peralatan. Nah, peralatan ini berisi tentang alat-alat ya. Dari ada hapus situs juga bisa, nanti situsnya dihapus misalkan. Ada pengaturan. Nah, ini bisa ini adalah berisi tentang pengaturan umum, menulis, membaca, diskusi media permanen. Nah, terus ACF. Kalau ACF saya tidak tahu. YOAS itu adalah fitur yang dimana digunakan untuk Anda dalam agar website Anda itu mudah ditemukan di mana di Google gitu ya. Nah, terus breakdance itu dia fungsinya adalah Anda bisa membuat template satu, yang kedua header dan footer. Ya, Anda bisa membuat header dan footer gitu ya. Jadi misalkan headernya itu, nah nanti akan kita jelaskan apa itu header, apa itu footer. Nah, statistika itu adalah nanti berisi tentang data gitu ya. Misalkan nih tentang insight, tentang kunjungan dan sebagainya, itu ada di statistika. Terus ajak searchlight itu adalah sebuah fitur yang dimana ketika fitur-fitur yang ada di dalam website ini, di dalam e-dakwah ini berbayar, maka Anda bisa cari melalui ajak searchlight gitu ya. Nah, coba kita peragakan dulu dari sebuah website kita ya, di situs kita. Nah, Oke, yang bagian atas biru ini yang ada kolom 3-nya ini bernama dengan header ya, bernama header. Sedangkan yang ada yang ada 100%, 90% ke bawah ini ada foto-fotonya ini adalah post ya. Ya, post. Dan yang di bawah ini yang di bawah ada Jalan Brawijaya Kasihan Bantu dan sebagainya, terus hak cipta milik Burhanuddin Sedayu Group. Nah, ini dinamakan dengan
footer. Nah, dan keseluruhan secara ini bernama laman gitu ya. Dan laman yang ketika di awal itu adalah bernama home. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini sebuah laman dan laman yang di awal itu bernama home. Nah, terus misalkan seperti ini. Ini ada beranda sosial media personal. Ini laman-laman masing-masing. Nah, ini laman yang berisi tentang post yang sudah kita kelompokkan. Misal contoh seperti ini. Ini laman opini misalkan. Laman opini itu berisi tentang isi opini-opini cuma dikelompokkan, dibungkus menjadi sebuah laman ya yang kita tandai laman itu sebagai sebuah laman opini gitu ya. Kalau diklik gitu ya. Kalau diklik harusnya ini menuju ke sebuah opini-opini kita. Nah, misalkan seperti ini ya arsip-arsip milik kita gitu ya. Nah, eh, di sini. Nah, ini nanti berisi laman-laman. Nah, ini karena memang masih dalam proses pengerjaan gitu ya, jadi harus kita eh, apa namanya itu sempurnakan, masih kita sempurnakan. Nah, kalau misalkan kan laman itu masih bisa banyak ya di sini banyak banget gitu ya. Nah, Anda bisa pakai fitur search nanti di sini ya gitu. Nah, bagaimana cara pembuatan laman ya, bagaimana cara pembuatan eh, fiturnya gitu ya. Nah, kita bisa kita oke, kan kita belajar di pertama. Pertama, Anda adalah harus membuat header dan footernya dulu. Nah, di sini Anda bisa membuat header dan footer itu di sini. Header itu yang di atas. Nah, seperti ini. Contoh seperti ini ya. Kita cek ya misalkan ini. Oke, nah. Contoh seperti ini. Oh, hanya muncul di heading. Kita coba deh yang lainnya. Header ya. Atau ini. Nah, ini contoh seperti ini. Ini adalah header ya, header milik kita. Ini header. Nah, nanti kita punya di sini kita bisa edit-edit sendiri tentang warnanya, layoutnya, ini ya seperti ini. Warna, layout, overlay, size, itu ukuran, spacing ya, seperti itu. Ini untuk headernya. Begitu juga dengan footer, footer juga sama. Footer juga sama. Footer, kita klik footer di sini. Sorry. Nah, footer juga sama. Nah, kita bisa di sini. Kita cek ya footer kita. Nah ya. Kita cek footer kita. Nah, ini footer kita. Yang kita sudah bikin gitu ya. Nah, di sini kita bisa tempatkan nama website kita. Kita di sini terus ada alamat, kontak, newsletter dan sebagainya gitu ya. Nah, begitu pula nah di sini nanti Anda bisa tambahkan fitur-fitur temanya, icon, layout, tipografi, spacing. Tipografi itu untuk mengatur tulisan gitu ya. Anda mengendaki tulisan seperti apa. Nah, setelah Anda membuat header dan footer gitu ya, selanjutnya apa? Ya Anda membuat post ya, di post. Nah, ada post. Nah, ini post-postan milik kita gitu ya. Kemudian Anda post, membuat post ya. Misalkan contoh post baru. Nah, Anda tambahkan di sini itu judul post apa gitu ya. Terus kemudian Anda klik di sini, ketik dan sebagainya. Nah, setelah itu setelah ditambahkan judul, klik postingan, Anda simpan, terbitkan, just. Nah, maka akan muncul di sini. Nah, gitu ya. Nah, maka akan muncul di eh, ya akan muncul di sini nih, di sini. Nah,
Setelah itu ya, setelah muncul di sini Anda membuat laman. Nah, misalkan itu lamannya mau dibikin apa? Laman itu mau bikin home ya, bikin home. Ya, maka Anda masuklah di bikin home. Anda klik home ya. Itu misalkan mau dibikin home, is okay, nggak apa-apa itu dibikin home. Nanti tambahkan edit in breakdance. Nah, terus edit laman. Nah, di sini sebagai apa gitu ya. Uh, nanti Anda tinggal tambahkan. Anda tinggal tambahkan. Misalkan add di sini namanya itu post. Nah, tambahkan misalkan post 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 konten. Nah, Anda tambahkan post konten di sini. Ini kontennya apa aja? Nah, setelah ini kan tambahkan post konten toh. Nah, ini tinggal di ini aja post kontennya mau post konten yang apa? Mau post konten kan postnya banyak hasilnya ya. Misalkan tadi kita 10 website ini tadi di sini. Mana nih? Ya, klik di sini. Nah, kalau misalkan kita sudah bikin postingan akan keluar di sini harusnya ya. Nah, karena kita belum bikin postingan maka tidak keluar di sini. Ya, seperti itu. Oke, karena ponsel akan dimatikan. Sebentar saya akan habis ya. Oke ya. Setelah itu ya, setelah dapat ini kita sudah mendapatkan yaitu header, footer ya dan post laman gitu ya. Nah, jika laman ini sudah selesai gitu ya. Misalkan laman itu tadi Anda atur itu berisi tentang opini, nah kasih categorize gitu ya. Ditempel. Gitu ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.